Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari ini kita boleh memasuki hari yang ke-10 di mana kita boleh merayakan hari Pentakosta. Tuhan sudah naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita pagi hari ini akan sama-sama menaikkan syukur kita. Biarlah kita boleh mengalami lawatan Tuhan di pagi hari ini dan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah mengirimkan Roh sebagai penolong kami, dan kami boleh hidup karena Roh. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus ya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan
dengan api rohmu, dengan api rohmu. Oh, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, mari buka setiap hati kita. Kita boleh memuliakan dan memuliakan Tuhan sampai selamanya. Oh, kami sembah, ya dalam ya dalam. Kami sembah, ya dalam ya dalam. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat setiap hati kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah satu hal yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah satu hal. Ya Tuhan, bila kami boleh bersekutu dengan Engkau, bahwa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi. Hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Urapanmu, urapanmu mengubah hidup. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Mari berikan kemuliaan. Haleluya, yes Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Yesus Kristus yang hidup. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya saya boleh bertanya, arah timur itu di mana ya Bapak Ibu Saudara? Timur di sana, kita sepakat ya. Kemudian barat, utara di sana, dan selatan ada di sana. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan.
selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari angkat tanganmu, lambai-lambaikan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus bergerak. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang di dalam namanya, yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Haleluya. Karena api kemuliaannya akan dicurahkan bagi setiap kita semuanya. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu gini menghadapi bandingnya. bersiap baju jangan lengah. Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api kemuliaannya tercurah dari surga, Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia bahwa Yesus ada, sekarang ada. Haleluya. Biarlah kita boleh mendengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu gini menghadapi bandingnya. bersiap baju janganlah lengah. Yesus menerima kita. Amin. Dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api
Silahkan duduk Bapak Saudara. Biarlah kita boleh menerima api kemuliaan nama Tuhan. Dan kita siap untuk memberitakan Injilnya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kembali kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu. Kami merindukan Roh-Mu. Dan kuasa-Mu lah bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Roh Kudus, Engkau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di tempatmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati waktu dan tempat. Aku kepada hamba-Nya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Kami menaikkan syukur dan pujian kami
Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang ajaib, peristiwa yang pada akhirnya merubah wajah dunia. Yaitu hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, kepada murid-murid. Sehingga pada akhirnya Injil tersebar luas. Bahkan menyentuh hidup kami semua masing-masing. Hingga kami boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa pribadi lepas pribadi di tempat ini adalah orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kami semestinya dituntun dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak di sorga, biarlah setiap nyanyian, pujian, dan pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan bersama-sama kami mau membuka telinga pikiran hati kami. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Urapi agar kami dimampukan memahami dan mengerti. Urapi hamba dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba. Biarlah apapun yang hamba persiapkan dan nantinya akan perkatakan sepenuh dalam kendali Roh Kudus saja. Menyampaikan apa yang jadi isi hati dan kehendaknya Tuhan untuk boleh kami sadari, kami terima dengan hati yang terbuka dan kami lakukan dalam hidup kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagimu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami menaikkan syukur doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan pujian dan penyembahan. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah raya sekaligus juga KKR hari yang ke-10 memperingati Pentakosta. Ya, 9 hari sudah kita lewati. Ya, ada yang rutin 9 hari hadir, ada yang bolong-bolong. Tapi mari kita naikkan syukur, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan saya percaya jemaat Tuhan diberkati dan kita semua akan mengakhiri rangkaian ibadah dan doa KKR 10 hari pada ibadah raya pagi hari ini. Ibadah raya gabungan sekaligus juga memperingati Pentakosta. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, sedikit saja mengulas bahwa Pentakosta menurut kacamata orang Yahudi itu adalah hari raya panen gandum. Ya, hitungannya 50 hari. Ya, namun pada saat hari raya panen itu kira-kira 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem karena dipimpin atau diinstruksi oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Kemudian 50 hari tepatnya semenjak kenaikan Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan. 50 hari semenjak Kristus naik ke surga, maka Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul. Sehingga mereka kemudian, Alkitab mencatat mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru untuk menyampaikan kabar baik, Injil Kristus. Ya, orang-orang terheran-heran, orang-orang termangu-mangu, kemarin sudah disampaikan oleh Mas Stefanus, ya. Kenapa rasul-rasul yang dari Galilea, orang-orang yang terhitung orang-orang sederhana, ya, bukan seperti Yerusalem yang holy begitu ya, tapi Galilea itu biasanya pekerja-pekerja kasar, orang-orang pinggiran, tetapi mereka bisa dengan fasih berbicara bahasa-bahasa orang-orang yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari Yerusalem. Itu peristiwa yang aneh. Nah, semenjak itu bagi orang Kristen, Pentakosta bukan lagi ini berbicara mengenai hari raya panen orang Yahudi, tetapi ini bagi orang Kristen itu merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, lalu kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, kita KKR 10 hari itu kita melakukan apa? Apa kita masih menanti Roh Kudus dicurahkan? Jawabannya tidak. Ya, makanya kalau panjenengan cermat membaca undangan, tulisannya adalah memperingati. 10 hari yang kita kerjakan ini kita memperingati, mengenang kembali, menghayati kembali bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan itu mengubah wajah dunia karena Injil tersebar. Sehingga kita terus berdoa dalam sepanjang KKR, kita fokus pada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh mau dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita jadi saksi Kristus yang tajam. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Nah, jadi peran ibadah 10 hari bukan menanti curahannya Roh Kudus lagi. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi KKR 10 hari kita memperingati Roh Kudus yang sudah tercurah. Dalam hati kita semua
Sudah ada Roh Kudus belum? Sudah. Ya itulah indahnya kekristenan, percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Allah Bapa punya rancangan yang indah buat kita. Kristus mati bagi kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Wah, itu dahsyat sekali. Kebenaran Trinitas ini itu dimiliki oleh orang percaya. Nah, hari ini saya akan menutup rangkaian ibadah 10 hari dengan tema kuasa Injil dilepaskan ke dunia. Kenapa kok begitu? Kenapa kok bisa temanya kuasa Injil dilepaskan ke dunia? Saya terinspirasi dari satu kutipan seorang hamba Tuhan dari Jerman. Ini teolog reform dari Jerman. Namanya Jürgen Moltmann. Wah, ya. Bukan Jurgen Klinsmann. Kalau Klinsmann itu pelatih ya Mas Gren. Jürgen Moltmann. Ini teolog reform dari Jerman. Ya. Dia bilang begini, without Pentecost, the Christ event, the life, death, and resurrection of Jesus remains imprisoned in history. Atau bahasa Indonesianya, tanpa Pentakosta, peristiwa tentang Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus akan tetap terpenjara dalam sejarah. Loh kok bisa? Iya, karena yang menyaksikan hanya murid-murid, yang menyaksikan hanya kurang lebih 120-an orang, murid-murid Kristus awal-awal. Yang menyaksikan bagaimana kehidupan Yesus, pelayanannya, kematian, bahkan hingga kebangkitannya. Setelah itu mereka ngapain? Mereka ketakutan, mereka kebingungan. Karena sebagian menganggap bahwa Yesus Kristus itu akan menjadi pembebas mereka dari bangsa Roma. Lah kok malah mati, bangkit, kemudian naik ke surga meninggalkan mereka. Fisik Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid. Sehingga mereka ketakutan, mereka bingung. Tanpa peristiwa Pentakosta, Injil tidak akan tersebar luas, terserak hingga sampai ujung bumi, hingga sampai menyentuh Indonesia, Solo, Kadipiro, Banjarsari, ya, Lawean, Serengan, manapun, nggak akan sampai itu. Cuman Yerusalem dan sekitarnya, nggak Surakarta dan sekitarnya, nggak sampai. Nah, kutipan ini kemudian mendorong saya untuk menutup KKR 10 hari ini untuk kita betul-betul bersyukur bahwa lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus akhirnya Injil itu menyentuh hidup kita. Amin. Dari peristiwa pencurahan Roh Kudus, murid-murid yang kemudian hidupnya diubahkan, mereka dengan penuh keberanian pergi memberitakan Injil, terus sampai ada orang yang percaya memberitakan Injil. Terus akhirnya orang ini memberitakan Injil, terus orang ini memberitakan Injil, terus itu yang dilakukan sampai Injil itu sampai di telinga kita, telinga orang tua kita, dan kita menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya salib kebangkitan itu harus diwartakan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga. Terus apa? Lalu apa dong? Ya, kubur sudah kosong. Yes, menang atas maut. Yes, lalu apa? Amanat agungnya Tuhan bilang apa? Di Injil Matius, Tuhan Yesus bilangnya begini, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Matius. Tapi kalau Markus bilangnya begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya amanat ini itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Ada babak baru setelah kenaikan Kristus. Ada babak baru setelah Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, kemudian habis itu 40-50 hari terjadi pencurahan Roh Kudus. Ada babak yang baru, ada chapter baru. Bukan lagi berbicara tentang kehidupan Yesus, tetapi berbicara bagaimana kehidupan para rasul memberitakan tentang Yesus. Nah, kehidupan para rasul memberitakan Yesus itu juga yang harus jadi bagian hidup kita. Roh Kudus kan sudah penuh dalam hidup kita. Nah, kita harus lakukan sebagaimana para rasul melakukannya. Roh Kudus memberikan kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Para murid sudah ngelihat semuanya, tapi mereka belum siap untuk pergi memberitakan Injil.
Murid-murid sudah melihat mujizat Tuhan, sudah. Orang lumpuh disembuhkan, murid-murid lihat. Orang buta melihat, murid-murid lihat. Apalagi angin ribut diredakan, murid-murid tahu. Mereka lihat. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan, murid-murid lihat. Yesus mati, murid-murid melihat. Kubur kosong. Lihat tak? Lihat. Yesus menampakkan diri. Mereka lihat. Murid-murid sudah melihat itu semua. Tapi mereka belum mampu untuk pergi. Mereka ngerti siapa Yesus itu. Tapi mereka belum punya kuasa. Mereka nggak bisa bawa Injil sendirian. Murid-murid, para rasul pada waktu itu, mereka tidak butuh lebih banyak bukti. Mereka hanya perlu kuasa. Buktinya udah banyak. Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, Yesus melakukan mujizat, ini dan itu sebagaimana. Bahkan dia mati, kemudian naik ke surga. Murid-murid tahu itu semua, nggak butuh lagi banyak bukti. Tapi mereka takut, mereka gentar, mereka gemeter. Mereka perlu sesuatu yang mendorong mereka untuk berani. Mereka perlu kuasa. Nah, Roh Kuduslah yang memberikan kuasa itu. Kemudian Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yang saya katakan sebagai hari di mana gereja dilahirkan. Misi mulai dinyalakan, pergerakan para murid dimulai. Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun, bang, gitu ya. Kemudian lidah api, tiupan angin keras, murid-murid berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Mulai. Semangat itu berkobar. Misi Kristus dimulai, mereka mulai bergerak. Kuasa Injil dilepaskan ke seluruh penjuru dunia. Roh Kudus membawa perubahan besar dalam hidup murid-murid Kristus. Perubahan besar ini yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, mereka mengalami transformasi hidup yang luar biasa, bukan untuk kehebatan mereka, tetapi untuk misi. Ya, inilah saatnya kita nggak hanya memperingati Pentakosta, tapi saya rindu kita mengalami dan melanjutkan Pentakosta. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Sudah. Jadi kita sudah mengalami Pentakosta. Pertanyaannya, apakah kita mau melanjutkan Pentakosta itu? Apakah kita mau melanjutkan karya Roh Kudus melalui hidup kita? Ayat yang akan saya angkat, yang membuka Kisah Rasul 4 ayat 31 katakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini bukan pertama kali rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang pertama kali ketika Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 47, kalau Bapak Ibu Saudara baca, maka di situ peristiwa bagaimana pertama kali murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi Kisah Rasul pasal 4 bukan pertama kalinya. Hanya ayat ini menurut saya cukup menggambarkan semuanya. Ya, ketika mereka berdoa, waktu di Kisah Rasul 2 mereka juga berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Di Kisah Rasul 2 juga dikatakan bagaimana tiupan angin keras, lidah-lidah api muncul. Jadi terulang lagi. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat ini saya pikir cukup untuk menyimpulkan semuanya. Ya, walaupun ini bukan pertama kalinya. Peristiwa pertama kali Kisah Rasul pasal 2. Ya. Nah, Bapak Saudara, saya mau share. Yang pertama, perubahan transformasi apa yang dialami oleh murid-murid sehingga Injil pada akhirnya dilepaskan ke seluruh penjuru. Perubahan apa yang dialami murid-murid sampai akhirnya murid-murid berani, bergerak, bermisi. Yang pertama, perubahan dari rasa takut menjadi berani. Dari ketakutan menjadi keberanian. Yohanes 20 ayat 19a itu menuliskan begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Semenjak Yesus itu bangkit, murid-murid itu mungkin lebih tepatnya malah semenjak Yesus itu ditangkap. Murid-murid itu jadi pikirannya itu kacau. Mereka kehilangan guru mereka mungkin ngerasa kehilangan pegangan mereka. Mereka ngerasa cemas, mereka takut, mereka bersembunyi, tercerai-berai. Bahkan ketika Yesus disalib, hanya Yohanes saja yang menemani Yesus sampai di kaki salib. Sampai di kayu salib itu hanya Rasul Yohanes saja. Yang lain kemana?
Petrus, rasul yang luar biasa yang kita tahu berkhotbah pada akhirnya dan 3.000 orang bertobat. Pada waktu peristiwa penyalipan, di mana dia? Kita tahu Petrus malu hati sendiri karena menyangkal Tuhan 3 kali. Murid-murid kacau balau semua. Mereka terserak, mereka panik. Dan ketika Yesus kemudian bangkit, ketakutan itu pun masih ada. Dikatakan murid-murid itu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Tapi itu sebelum Pentakosta. Setelah Pentakosta terjadi, Kisah Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus dan berdiri dengan ke-11 rasul itu. Bangkitlah Petrus. Dari ketakutan berubah jadi berani. Berapa banyak di antara kita itu juga kalau suruh kesaksian kan takut, malu, minder, ngewel, saya nggak bisa, saya nggak berani. Pelayanan, wah, bukan bagian saya nggak mampu, saya takut khotbah saya salah. Ya kalau kita yang khotbah kita salah, tapi kalau kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita khotbah secara benar, Roh Kudus mampukan kok. Dan kita mau belajar loh. Enggak terus kita pokoknya merem tok gitu ya, enggak. Mau belajar. Petrus dari yang ketakutan, dari yang menyangkal Yesus, penuh Roh Kudus, dia jadi berani. Khotbahnya itu bukan khotbah yang ngecek-ngecek loh, khotbahnya Petrus itu. 3.000 orang memberi diri dibaptis dan bertobat. Belum ada mikrofon waktu itu. Belum ada speaker aktif. Gimana caranya Om Petrus bisa bersuara dengan lantang dan 3.000 orang itu bertobat, itu piye ceritanya gitu. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk Petrus bangkit berdiri. Tidak hanya itu, Kisah Rasul 4 ayat 13 mencatat ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka heran karena mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Peristiwa ketika Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah, kemudian bertemu dengan orang yang lumpuh dari lahir. Kemarin juga Mas Nur sempat singgung sebentar. Orang lumpuh ini kemudian disembuhkan karena Petrus bilang begini, emas perak aku enggak punya, tetapi aku punya Kristus yang disalibkan itu, orang Nazaret itu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah. Akhirnya orang yang lumpuh dari lahir bisa berjalan. Dan puji nama Tuhan, ketika dia bisa berjalan, dia nggak langsung buru-buru pulang ke rumahnya, ngabari orang-orang di rumah, atau teriak-teriak ke seluruh penjuru tempat itu, kemudian untuk dia pamer bahwa dia sudah bisa berjalan. Tidak, tapi Alkitab mencatat orang yang lumpuh ini kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Restorasi terjadi, pemulihannya bukan hanya pemulihan fisik, tapi pemulihan rohani. Selama ini orang ini cuma duduk di pintu gerbang indah, nunggu orang-orang berbelas kasih supaya dia bisa dikasih sedekah, dia dapat sedekah, dia diangkat lagi bisa pulang atau mungkin tinggal di mana, tidur di mana, dari uang sedekah dia hidup. Dia hanya melihat orang-orang masuk ke bait Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia nggak bisa lakukan itu. Dia melihat orang-orang menikmati bait Allah, tapi dia cuma di luar. Dia nggak bisa nikmati itu. Tapi ketika dia sembuh, dia memilih keputusan yang tepat, dia mengikuti Petrus Yohanes masuk ke bait Allah. Persoalannya orang-orang jadi nggak senang. Orang-orang yang melihat jadi nggak suka. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes dikasuskan. Tapi mereka bisa menjawab dengan tepat, bahkan bersaksi, bercerita tentang siapa Yesus. Nah, orang-orang jadi makin heran. Loh, siapa Petrus, siapa Yohanes? Mereka cuma orang-orang Galilea. Mereka nelayan-nelayan. Mereka orang biasa yang tak terpelajar, tetapi mereka bisa menjawab dengan penuh keberanian dengan luar biasa. Kenapa? Momentumnya terjadi di mana? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dulunya mereka takut, sembunyi, pintu-pintu dikunci, wis dikancing rung. Wis dikancing, coba banter-banter, konangan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, mereka berubah jadi pribadi yang betul-betul baru. Saya juga rindu semua Tuhan di tempat ini bisa mengalami hal seperti itu. Dulu mungkin kita takut bersaksi, mungkin dulu kita minder. Tapi kalau kita yakin Roh Kudus memenuhi diri kita, ya kita bergerak, kita bersaksi. Petrus yang sebelumnya takut bahkan menyangkal Yesus bisa berkhotbah dengan kuasa. Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus kepada orang-orang yang menyalibkannya. Karena kata-kata Petrus waktu khotbah itu gini, Kristus yang engkau salibkan itu, Dialah Tuhan. Loh. Jadi yang jadi audiensnya Petrus itu orang-orang yang juga hadir dalam peristiwa penyalipan Kristus. Petrus dengan keberanian.
Roh Kudus itu bukan hanya memberi bahasa lidah. Jangan yang penting bisa bahasa roh. Kalau kita diberi bahasa roh, puji nama Tuhan. Tapi apa artinya kita berbahasa roh dengan lantang di mimbar? Kita berbahasa roh di kursi jemaat dengan luar biasa. Tapi keluar dari ruangan gereja ini, kita melempem, tidak berani cerita tentang Yesus. Apa artinya bahasa roh yang buanter gitu? Roh Kudus bukan hanya memberikan bahasa lidah, tapi dia menyembuhkan trauma. Petrus trauma. Trauma dengan apa? Dengan kebodohannya dia. Karena dia menyangkal Yesus. Untung Petrus tidak meninggalkan komunitas. Kenapa? Petrus tetap bersama dengan murid-murid. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bersama dengan murid-murid. Aman loh dia. Yudas, dia melakukan kesalahan, menjual Yesus. Tapi dia meninggalkan komunitas. Dia meninggalkan murid-murid. Gantung dia. Ini pentingnya komunitas semacam ini. Kalau kita merasa kita enggak berdaya melawan dosa, kita jatuh bangun, kita merasa gagal, kita merasa enggak layak, jangan malah tinggalkan komunitas. Jangan malah tinggalkan tempat Anda beribadah. Makin mati apinya. Kayak Yudas nanti. Ketika kita merasa kita sedang bersalah, kita sedang berdosa, aku gak layak, kita merasa sedang gak baik-baik saja, malah justru mendekatlah pada komunitas. Supaya kita selamat kayak Petrus. Bukan hanya selamat, bahkan Tuhan jadikan batu karang ini, betul? Petrus jadi batu karang di mana gereja Tuhan berdiri. Makanya bagi orang Katolik, paus pertama siapa? Rasul Petrus. Ya. Roh Kudus dia menyembuhkan trauma. Dia menyalakan keberanian. Traumanya Petrus hilang. Anda bisa bayangkan gak sih? Kalau Petrus gak disembuhkan dari trauma, Roh Kudus memenuhi, dia mau ngomong khotbah gitu, terus mungkin dia nengok ke Yohanes, dia nengok ke Andreas, saudaranya, dia nengok ke Yakobus, saudaranya Yohanes. Aku mau ngomong, mau khotbah, pantes rayo. Aku bar nyangkal Tuhan deh. Pantes deh. Kalau traumanya nggak disembuhkan, mungkin dia mau ngomong gitu juga. Yo, weh yo. Kan gue sing bareng-bareng karo Tuhan Yesus terus toh. Weh sing khotbah, orang pantes aku. Trauma apa itu disembuhkan? Keberaniannya dinyatakan dan dia merasa terdorong untuk menyampaikan Injil. Itu karya Roh Kudus, bukan cuman berbahasa lidah dengan lantang, tetapi mulut terkunci rapat untuk mewartakan Injil. Apakah Anda masih mengunci mulut untuk mewartakan Injil karena takut dikucilkan? Nah, aku bersaksi tentang Yesus, masuk Yesus terus. Jadi Bapak Ibu Saudara, gimana? Mau tetap posting tentang kekristenan kita enggak? Mau tetap ngomong tentang iman kita enggak? Kalau kita takut merasa dikucilkan, takut merasa nanti usaha kita gagal, atau mungkin kita bingung gak bisa berkata apa, mungkin kita lupa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kalau kita ingat, kita gak akan mungkin mengunci mulut kita, karena Roh Kudus yang memberikan semangat dan keberanian. Amin. Kuasa Roh Kudus dapat mengubah Anda dari orang Kristen pasif menjadi murid Kristus yang aktif. Makanya saya selalu membedakan, Wahyu ini orang Kristen apa murid Kristus? Itu. Kalau hanya orang Kristen, masih dipertanyakan kekristenannya. Tapi kalau murid Kristus, gak usah ditanya lah semangatnya buat Kristus. Wong namanya murid Kristus. Tapi kalau hanya orang Kristen, masih dipertanyakan kekristenannya. Tapi Roh Kudus mampu merubah. Ya. Apakah kita semangat untuk mewartakan tentang Kristus? Yang pertama, ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus memenuhi diri murid-murid, mereka berubah dari penakut jadi pemberani. Tapi berani memberitakan Injil loh ya, bukan berani yang buruk ya. Berani sama orang tua itu jangan ya. Itu berani yang salah ya. Berani nggak pakai helm itu salah gitu ya. Jangan dipakai gitu loh ya. Katanya berani kok gitu kan. Semangat, salah itu salah. Berani mewartakan Injil. Ya konteksnya harus itu ya. Saya luruskan dulu. Yang kedua, dari berkumpul menanti menjadi bergerak mentaati. Dari murid-murid sekedar berkumpul di loteng Yerusalem menanti janjinya Tuhan, sekarang mereka bergerak mentaati. Ya, perhatikan. Ayat Kisah Rasul 1 ayat 13-14, setelah mereka tiba di kota di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas,
tempat mereka menumpang. Nah, ini MCC banget ya. Naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Kan kita numpang nih ya. Ini MCC sekali loh ya. Alkitabiah berarti kita ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, yang ininya saya masih harus bergumul. Apakah kita bertekun dengan sungguh-sungguh? Apakah kita bersehati dengan sungguh-sungguh? Berdoa kepada Tuhan. Ya, saya rindu itu juga sungguh-sungguh kita lakukan. Nah, murid-murid melakukan hal itu. Mereka menanti. Mereka masih nunggu. Sebagaimana Yesus Kristus instruksikan kepada mereka untuk menantikan Roh Kudus. Oh, jolungon ngendi-ngendi, jangan pergi kemana-mana, berkumpullah di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana. Nah, mereka nunggu. Tapi ketika Pentakosta terjadi, kemudian Roh Kudus dicurahkan, mereka enggak cuma berkumpul menanti, tapi mereka bergerak mentaati. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 247. Kisah Rasul 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri. Wah, kata menjelajah itu kan seakan-akan enggak ada tempat lagi yang bisa disinggahi ya. Kata menjelajah itu kan betul-betul semua wilayah dilewati gitu loh. Nah, itu semangat jemaat mula-mula, semangat rasul-rasul sambil memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus itu memutus mentalitas pasif daripada jemaat mula-mula dan juga rasul. Mentalitas yang cuma nunggu menjadi mentalitas yang dinamis, menjadi gereja yang dinamis, terus bergerak masuk dalam misi Allah. Yang dulu cuma di loteng Yerusalem 120 orang, kemudian berani bercerita kepada ribuan orang, berani bersaksi kepada ribuan orang. Gak main-main loh. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang mungkin Yahudi ortodoks, orang-orang yang kaum hebat, orang Farisi, orang Saduki gitu, kaum terpelajar. Mereka nggak takut bertanya jawab dengan orang-orang ini. Mereka nggak takut menjelaskan tentang Injil. Kenapa? Karena mereka punya Roh Kudus yang memutus mentalitas pasif itu. Jadi bergerak, jadi aktif. Pertanyaannya, apakah gereja kita hanya berkumpul minggu demi minggu? Kumpul dan terus menanti. Ya. Kalau kita masih menanti, ya salah. Roh Kudus sudah dicurahkan. Atau menanti janji. Menanti janjinya Tuhan. Aku percaya Tuhan janji sama aku untuk aku akan mendapatkan pasangan hidup. Aku tak mau roning gereja, semangat terus menanti pasangan hidup. Atau menanti keturunan. Percaya aku datang ke gereja supaya Tuhan karuniakan keturunan. Atau menanti pekerjaan. Oh, percaya Tuhan tolong aku pasti dikasih pekerjaan. Atau menanti keberhasilan, kesuksesan. Kita masih berkumpul hanya untuk menanti. Padahal bukan itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang berkumpul menanti berubah menjadi bergerak. Kalau kita masih hanya berkumpul minggu demi minggu, tapi enggak bergerak untuk menjangkau yang terhilang, kita enggak melakukan tujuan daripada Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika Roh dicurahkan, kita dipenuhi sama Roh Kudus, kita punya kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus itu tidak hanya membuat kita berkumpul, tapi mengutus dan menggerakkan kita. Kalau pada akhirnya orang-orang ini bertumbuh, MCC makin penuh, tapi cuman ngumpul, bencana Bapak Ibu. Sebuah kegagalan total. Karena MCC hanya mengumpulkan Kristen-Kristen manis manja. Gak mau bergerak, gak mau bermisi. Kita tahu ada orang-orang yang perlu kita layani, ada orang-orang yang perlu kita dampingi, ada orang-orang yang perlu kita beritahu tentang Injil. Tapi kita memilih untuk sementara kan aku ke gereja, menanti janji Tuhan dikenapi dalam hidup saya. Tapi kita berubah dari mentalitas hanya ngumpul saja, menjadi bergerak. Alan Hirsch, ini sayangnya banyak orang luar yang saya pakai ya. Mungkin kapan-kapan pakai nama Anugerah Adi. Ya, makanya Mas Gren nulis buku Mas Gren, biar bisa saya kutip Mas Gren. Alan Hirsch ini adalah pegiat misi. Dia pegiat penginjilan, evangelism. Semangat tentang misi itu luar biasa, berkobar-kobar. Nah, dia punya semacam
kritik tajam untuk gereja. Dia bilang gini, the church is not a fortress to hide in, but a force to be sent out. Gereja itu bukan benteng untuk sembunyi. Gereja itu kekuatan untuk dikirim keluar. Nah kalau kita cuman delik di sini, ngumpul di sini, curahkanlah kuasamu, dicurahkan, dipenuhi. Begitu keluar melempem, buat apa dicurahkan? Ciputin langsung keluar tuh, bergerak langsung. Mau katakan Injil Pak, turun ke bawah, pesan bubur ayam. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan benteng untuk sembunyi. Katakan amin. Jangan. Karena di luar nggak tervalidasi, sembunyi di gereja aja. Saya di gereja divalidasi. Saya bisa main musik, dikeploi. Di gereja, di luar tidak dihitung. Salah, gereja bukan benteng untuk sembunyi. Di luar tidak dianggap apa-apa. Di gereja, wah disanjung-sanjung. Kemudian datanglah ke gereja. Salah. Gereja itu kekuatan untuk dikirim keluar. Nah bayangkan kalau orang-orang ini semua menyadari saya penuh sama Roh Kudus, yes amin. Saya punya tugas sebagai saksi Kristus, yes amin. Ya jangan cuma berhenti di sadar, tapi salurkan, lakukan, kerjakan. Amin. Nah yang amin semangat ya 25%, lumayan lah ya, lumayan. Nanti akhir khotbah semoga naik ya. Yang ketiga, dari murid jadi pemurid. Yang pertama tadi dari penakut jadi pemberani. Yang kedua, mentalitas mereka, semangat mereka itu diubahkan untuk mereka nggak cuma sekedar pasif berkumpul, tapi mereka aktif bergerak. Yang ketiga, mereka dirubah dari status sekedar seorang murid jadi pemurid. Beda ya. Yohanes 14 ayat 9, Tuhan Yesus ngomong begini sama Filipus. Ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, itu ngampleng Bapak Ibu, itu nampar loh itu. Ya kira-kira kalau bahasa Jawa gitu, iki karo aku ki janes suwe to pus. Pus lah ya, Filipus kan pus berarti ya. Lah mosok apa? Lip harusnya lip lah ya. Lip gitu ya, mosok pus. Nanti ngeong gitu. Kowe lak karo aku wis suwe to. Lip gitu. Mosok kara kenal sapa aku. Itu nampar loh. Tapi itu fakta, sebelum Pentakosta, murid-murid itu seakan-akan kayak nggak kenal siapa Yesus. Bahkan menjelang kenaikan Yesus saja, murid-murid masih ngomong begini, Kisah Rasul 1 ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini Yesus sudah mau naik ke surga loh. Masih juga nggak kenal. Dipikirnya Yesus hanya sekedar juru selamat dalam konteks politik, mengeluarkan Israel dari penjajahan Romawi. Membawa Israel kembali pada masa kejayaannya sebagaimana Raja Daud dan Salomo alami. Hanya konteks yang sempit. Masih sempit terbatas pada lingkup Israel. Piye lagi? Sebelum Pentakosta, mereka enggak betul-betul mengenal siapa Kristus. Ini kan ironis sekali. Mereka bersama-sama dengan Kristus, selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Masa ia cuma sekedar pembebas dari penjajahan politik? Sektiman pembebas penjajah politik bisa menghentikan angin ribut. Ya. Enggak, Tuhan bukan sekedar hanya juru selamat dalam hal penjajahan politik. Dialah Tuhan. Tapi murid-murid enggak sadari itu. Tapi ketika Pentakosta terjadi apa yang mereka lakukan? Kisah Rasul 2 ayat 41. 3.000 orang bertobat. Dibaptis dalam satu hari. Dari murid biasa yang ora dong. Ininya yang ora paham-paham gitu ya. Begitu Roh Kudus dicurahkan, langsung berubah jadi paham. Mereka bilang, Yesus Kristus yang kau salibkan itulah, dialah Tuhan. Selama ini kowe harus nganggepe apa toh gitu kan. Paham Bapak Ibu? Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka masih bilang, Tuhan mau enggak engkau membebaskan kami, menyelamatkan kami. Hanya sebatas itu. Begitu Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, Yesus Kristus yang kau salibkan itu, dialah Tuhan. Langsung dicelikan, langsung diubahkan. Dari yang sekedar dulu murid didulang terus, kemudian mereka bergerak untuk mereka memuridkan yang lain. Mereka mempertobatkan orang-orang lain. 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2:42.
Ya, kemarin kita belajar banyak selama 10 hari, 41 sampai dengan 47. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, memecahkan roti, perjamuan kudus, ya, dan berdoa. Rutin, apa mereka lakukan? Mereka sedang membentuk murid-murid yang baru. Dulunya mereka murid-murid Yesus. Dulu mereka 120 orang murid-murid Kristus. Tapi kemudian mereka bergerak, ada member baru nih, 3.000. Member baru yang masih blong, masih kotorangan. Mereka hanya bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan Petrus agar kami bisa selamat? Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Kan mereka baru tahu kebenaran itu aja. Kan mereka masih kotorangan nih. Mereka harus perlu diajar. Makanya mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan kudus, mengingatkan tentang Yesus. Jadi mereka memuridkan banyak orang, tetapi bukan ditujukan kepada Petrus. Rasul-rasul memuridkan banyak orang, bukan ditujukan kepada Yohanes, bukan kepada Andreas, bukan kepada Filipus, tapi mereka menunjukkan murid-murid yang baru itu kepada siapa? Kepada Kristus saja, karena ketika perjamuan kudus yang diingat siapa? Yesus Kristus. Makanya kemarin hari ketiga ketika mengkhotbahkan mengenai perjamuan kudus, kalau Bapak Saudara ingat, saya katakan bahwa di situ nggak ada alat musik, di situ nggak ada sound system, di situ nggak ada mikrofon, nggak ada penari. Apa menariknya ibadah jemaat mula-mula? Nggak ada lampu. Apa namanya? Gor lilin. Apa bahasa Jawanya itu? Sentir. Tintir. Sentir gini. Oh itu kentir. Hanya lilin kecil. Menerangi ruangan. Mereka nggak punya entertain apapun, nggak ada. Apalagi proyektor, isi worship, ubah-ubah gitu. Nggak ada. Lalu apa yang jadi pusat perhatian mereka? Hanya roti yang terpecah dan anggur yang mengingatkan mereka akan tubuh dan darah Kristus. Petengan, nggak ada alat musik, bukan dibikin redup biar syahdu. Ya memang syahdu suasananya. Nggak ada yang lain yang mereka jadi pusat perhatian mereka, cuman ketika roti diangkat, air mata ngalir tres. Ketika anggur diangkat, air mata ngalir tres. Karena mereka mengingat tentang Kristus. Pemuridan mengembalikan fokus murid-murid kepada Kristus saja. Dan mereka berdoa. Itu yang mereka lakukan. Terus. Bahkan Kisah Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Multitude. Terus bertambah banyak. Terus bertambah banyak. Dan bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kata-kata ini bukan kata-kata sepele. Jumlah besar imam. Imam itu kepala, imam itu pimpinan, orang penting. Kalau imam jadi percaya, kalau imam orang Yahudi ini kemudian jadi percaya kepada Kristus, yang di bawah-bawah menjadi mudah sekali untuk buka hati. Sejumlah besar imam jadi percaya. Pergerakan orang-orang Kristen awal-awal begitu dahsyat. Dari murid biasa sing ora dong jadi pemurid yang dahsyat. Saya itu kok belum pernah memuridkan 3.000 orang. Belum pernah. Murid-murid itu 3.000 orang. Kemudian mereka bertambah menjadi bahkan mencapai 5.000 orang. Terus bertambah sampai memenuhi Yerusalem. Bayangkan bagaimana pola pemuridan yang terjadi di sana. Ya, dahsyat sekali. Gereja mula-mula tidak hanya kumpulan murid, tapi komunitas pemurid yang dewasa dan terus bergerak. Itu pun kerinduan saya bagi MCC. MCC bukan cuma kumpulan murid Kristus, tapi kita MCC adalah komunitas pemurid-pemurid. Wah, Mas Wahyu, nanti ketemu 1 tahun lagi, muridmu biro Mas. Tapi murid Kristus yang sungguh-sungguh mau percaya, melayani, diutus. Berapa orang anak rohanimu, berapa orang murid-muridmu. Itu yang harus kita kerjakan. Kita bukan hanya kumpulan murid, tapi kita komunitas pemurid yang dewasa dan terus bergerak. Roh Kudus menumbuhkan gereja yang bukan hanya berisi murid-murid, tapi pengganda murid. Tapi yang dicari orang pengganda uang. Tugas kita pengganda murid. Ada anak rohani saya yang sekarang di Cikarang. Kebahagiaan saya adalah melihat dia memuridkan beberapa anak-anak muda dengan tekun.
senang hatinya, happy. Ada anak rohani di Solo, nggak jauh-jauh. Dia pun melakukan semangat yang sama, melayani anak-anak muda dengan sungguh-sungguh, dengan antusias. Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu mungkin harus semua digabungkan jadi satu di MCC. Tidak, bukan itu tujuannya. Tapi kita membawa semakin banyak orang melihat kepada Kristus. Murid itu terus mencetak murid. Apakah saya hanya seorang murid yang duduk dan belajar? Nah, panjenengan lagi duduk dan belajar. Apakah berhenti di situ saja? Atau saya juga menjadi pemurid yang membagikan apa yang saya terima? Pemuridan bukan sekedar program, tapi panggilan hidup. Kalau beberapa orang di sini berkata, saya bersyukur di MCC ada pemuridan. Nah, itu baru dalam kacamata program. Berarti panjenengan hanya melihat pemuridan itu sebagai program. Di MCC ada pemuridan. Harusnya Bapak Saudara kalimatnya begini, saya bersyukur di MCC saya melakukan pemuridan. Nah, Anda bergerak jadi pemurid. Bukan hanya sekedar program, tapi panggilan hidup. Lihat, mungkin ini kan hanya ilustrasi ya. Mungkin ini Petrus, dia yang ngajar. Yakobus, dia ngajar. Yohanes mungkin saya tak golek aneh sing tinggi, nah gitu kan, lungguh gitu. Ya, dia yang ngajar, antusias gitu loh. Semua semangat untuk memuridkan. Nah, panjenengan semangatnya untuk apa? Yuk kita semangat untuk memuridkan. Pentakosta bukanlah akhir dari karya Allah, melainkan awal dari penggenapan misi Allah. Amin. Dia bukan akhir. Pentakosta itu bukan selesai semua, enggak. Tapi itu awal misi Allah bekerja. Roh Kudus tidak diberikan hanya agar kita merasakan hadiratnya. 10 hari datang cuma untuk merasakan hadirat, bukan. Tapi agar kita memperpanjang karya Kristus ke segala tempat. Terus. Saya nggak bisa menjangkau area wilayahnya Mbak Fani, nggak bisa. Saya nggak kenal, nggak ngerti saya teman-temannya Mbak Fani. Mungkin keluarganya saya juga nggak tahu. Tapi area-area itu Mbak Fani bisa jangkau. Cerita tentang Tuhan Yesus. Sampai ada orang-orang yang mendengar dan kemudian hatinya terketuk. Oh iya, saya mau percaya pada Yesus. Saya nggak bisa menjangkau areanya Pak Diki, nggak bisa. Tapi Pak Diki bisa dipakai Tuhan untuk memuridkan, menjadi pemurid. Tidak bisa saya jangkau area Bapak Ibu Saudara, tapi panjenengan semua bisa bergerak untuk menjangkau area-area kehidupan saudara semua, sampai pada akhirnya kita memperpanjang karya Kristus ke segala tempat. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Main musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Wendy. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Buka hati agar hati ini boleh terdorong, termotivasi untuk tidak hanya duduk diam, duduk manis, menjadi penikmat-penikmat Injil, tetapi kita bangkit berdiri, bergerak menjadi pewarta-pewarta Injil. Mari tunduk kepala dan buka hati saudara lebar-lebar. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zaman berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati Jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari katakan bersama-sama. Ku buka hati, untuk jamaah-Mu, ya berserah penuh Roh-Mu bekerja Tuhan, di hadirat-Mu. membangkitkan semangat yang tertidur Ambil alih menjadi aktif bergerak. hidupku, Pewarta-pewarta kabar baik mulai bergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita tertuju kepada Kristus. Dengan hati yang terbuka, kita mau berserah kepada Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kita dengan berkata, Tuhan ambil alihlah seluruh hidupku. Agar roh yang memenuhi hidup kami ini boleh sungguh-sungguh memakai hidup kami menjadi sarana Injil yang efektif. Agar keluarga kami diselamatkan. Agar kerabat-kerabat kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, mereka pun boleh mendengar tentang Injil. Dunia menantikan kabar keselamatan. Dan kami mau menjadi agen-agen pewarta Injil bagi dunia ini. Bapa di sorga, hamba terbatas berkata-kata. Namun biarlah kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing. Agar terang Injil itu boleh terus terpancar dan menyala dengan kuat lewat kehidupan kami. Sehingga kepada siapapun orang yang kami jumpai, kami siap. Mulut ini terbuka lebar untuk bersaksi, bercerita tentang kabar baik, kabar keselamatan. Kami tidak mampu, kami terbatas kalau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami. Mendorong kami, memunculkan keberanian yang kuat untuk kami bersaksi, bercerita. Menyampaikan Injil Kristus. Roh Kudus pimpin dan sertai kami selalu. Pembelaanmu kami perlukan, penyertaanmu kami perlukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menaikkan doa ucapan kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan amplop dan disertai dengan persembahan rumah Tuhan yang biasanya 2.000 maju ke depan, nanti sekalian dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu Saudara memberikan 2 persembahan, yaitu persembahan amplop dan persembahan aksi 2.000 dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa bersatu hati. Nanti Saudari Yolanda akan memimpin kita di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah membimbing kami Tuhan dari awal pertengahan ini Tuhan. Sebentar kiranya Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberikan hari ini Tuhan. Tuhan kami berlipat-lipat kali ganda, biarlah Tuhan apa yang kami berikan hari ini berbau harum di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayan-pelayan di gereja ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa kami yang sempurna ini hanya kami perolehkan di dalam nama-Mu. Amin.
Puji Tuhan, kita akan beri yang terbaik bagi Allah. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini masih seperti rangkaian ibadah 10 hari, tidak ada warta gereja ataupun doa syafaat, langsung menjadi salah satu rangkaian daripada penutup KKR 10 hari. Ya, hanya sedikit tambahan pengumuman adalah nanti ada ibadah pemberkatan pernikahan Mas Yona dan juga Mbak Alicia di Resto Lawang Jonjing. Bagi panjenengan semua ya yang rindu untuk mendukung ibadah pemberkatan pernikahan saudara kita Mas Yona dan juga saudari kita Mbak Alicia, silahkan setelah ini meluncur ke Resto Lawang Junjing. Jadi bukan gedung pertemuan Lawang Junjing ya, karena itu lokasinya beda. Satu tempat tapi gang masuknya, jalannya beda. Jadi yang Resto Lawang Junjing itu di belakang gedung pertemuan Lawang Junjing. Kalau kemarin ketika kita Natalan itu di gedung pertemuannya. Nah kalau ini acaranya di restonya, di belakang gedung pertemuan itu. Ya, jam 11 ibadah pemberkatan pernikahan dan jam 12 resepsi ucapan syukur. Ya, hari ini pagi ini tidak hadir karena mereka berdua sedang mempersiapkan diri bersama dengan keluarganya. Ya, nanti kita akan mendukung di dalam doa, turut serta hadir untuk mendukung, menyemangati ya, merestui, mendoakan, memberkati lah ya semuanya. Itu aja Bapak Saudara, kita akan berjumpa kembali dan minggu ini berarti sudah kembali back to normal. Artinya yang Senin latihan tamborin, yang Selasa atau Rebo ada oikos masing-masing, Kamis latihan, Jumat menara doa, Sabtu metanex. Kembali normal Bapak Ibu ya. Itu saja, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah KKR hari ke-10 sekaligus ibadah raya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Komba di mana? Di tempat Bu Sulastri. Besok Selasa, oh ya,
Titipan dari Komisi Wanita, besok acara ibadah kombo hari Selasa di rumahnya Ibu Sulastri atau di kediaman Pak Yoto. Ya, ditunggu kehadirannya wanita-wanita MCC. Biasanya ada wanita bijak, ada MCC apa? Wanita hebat, perkasa, wanita perkasa. Wanita perkasa. Ya. Ya, mari kita tunduk dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur sebab rahmat Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa kami rasakan. Tidak pernah kami berkekurangan, kami senantiasa aman dalam perlindungan, pembelaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan sudah sepantasnya kami hadir berbakti, bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami, hormat kami, pujian kami bagi Tuhan. Oleh karena itu kiranya setiap nyanyian pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat setiap firman Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh terus menangkap kerinduannya Tuhan. Bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk menikmati kabar baik, menikmati keselamatan, tapi kami dipanggil untuk membagikan keselamatan, mewartakan berita keselamatan itu. Sebab di luar sana banyak orang kehilangan pengharapan, di luar sana banyak orang kehilangan kekuatan, dan mereka sedang menanti jawaban jalan keluar. Dan mereka enggak tahu bahwa Yesuslah jalan keluar untuk segala sesuatu, bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oleh karena itu biarlah kiranya selama 10 hari dan ditutup hari ini, kami memperingati pencurahan roh, kami boleh sungguh-sungguh menangkap semangat itu, semangat untuk menjadi saksi, semangat untuk melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami ini, kuasa yang dahsyat ini, untuk mewartakan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang di sekitar kami, mereka boleh mendengar tentang Injil dan diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini kami terima berkat-berkat Tuhan yang indah, yang luar biasa, berkat dalam keluarga kami, berkat untuk kesehatan kami, berkat atas pekerjaan tangan yang kami geluti, yang kami tekuni, berkat untuk pendidikan anak-anak kami percaya yang terbaik Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah persiapkan. Kami juga berdoa untuk masalah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Setiap orang bisa berbeda-beda, tapi kami punya Tuhan yang sama, kami punya jalan yang satu, yaitu kepada Yesus saja. Hanya melalui Yesus saja kami mau berharap dan bersandar. Kami percaya Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Bapak, berkati para pelayan-Mu yang pagi ini dengan tekun, dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, diberkati dengan perkara-perkara yang semakin besar, dipercaya dengan hal-hal yang makin besar. Mereka dapat melayani semakin banyak jiwa, lewat kesaksian mereka banyak orang boleh mendengar tentang Kristus dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih Mas Yona dan juga Mbak Alicia yang siang hari nanti ada ibadah pemberkatan pernikahan kudus dan juga nanti ada resepsi ucapan syukur. Tuhan lancarkan semuanya. Setiap tim, pihak-pihak yang terlibat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, semua berjalan dengan tertib, dengan teratur, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas nanti, dan kami mau kembalikan semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai dan sertai, lindungi dalam perjalanan, jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya. Kami berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing, kami tiba dengan selamat dan dapat berkumpul kembali untuk datang dalam ibadah persekutuan-persekutuan yang akan datang. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami akan pulang dengan iman, dengan percaya, kami mau terima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah sebagai murid-murid Kristus dengan keberanian dari Tuhan, beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa tercurah, termaterai dalam hidupku dan hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.